Damar, seorang pria muda yang tinggal di Jakarta, baru saja menerima sepucuk surat tak terduga. Surat itu dikirim dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat kelahirannya yang sudah ia tinggalkan sejak remaja. Pengirimnya adalah Maryani, seorang wanita tua yang dulu mengasuhnya saat ia kecil. Dalam surat itu, Maryani memohon agar Damar datang ke rumah lama keluarganya karena sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Rumah itu sedang memanggilmu, Nak. Jika kau tidak datang, semua nyawa di sini akan menjadi taruhannya, tulis Maryani. Awalnya, Damar mengabaikan surat itu. Ia sudah lama memutus hubungan dengan masa lalunya. Tapi mimpi buruk mulai menghantui tidurnya, ia terus melihat bayangan rumah tua itu, suara jeritan anak kecil, dan wajah ibunya yang sudah meninggal, menatapnya dengan mata kosong. Karena tidak tahan lagi, Damar akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa itu, meski hatinya penuh keraguan. Setibanya di desa, Damar langsung disambut oleh suasana yang mencekam. Desa itu sepi, penduduknya enggan keluar rumah, dan mereka yang kebetulan melintas segera memalingkan wajah begitu melihat Damar. Bahkan, beberapa dari mereka berbisik pelan, seolah menyebut namanya dengan nada ketakutan. Rumah keluarga Damar berdiri di ujung desa, di atas sebuah bukit kecil yang dikelilingi pepohonan besar yang tampak lebih gelap dari biasanya. Rumah itu masih seperti yang ia ingat, besar, megah, namun kini penuh lumut dan dahan-dahan kering yang menyelimuti atap dan dindingnya. Maryani, wanita tua yang memanggilnya melalui surat, menyambut Damar di depan rumah dengan wajah tegang. Kau datang juga, Nak, katanya pelan, matanya menatap Damar dengan campuran lega dan ketakutan. Sudah waktunya kau tahu tentang kutukan ini. Damar menatap wanita tua itu dengan bingung. Kutukan? Apa maksud Bibi? Namun sebelum Maryani menjawab, suara pintu kayu yang berderit memecah keheningan. Angin dingin bertiup, membawa aroma aneh, seperti campuran tanah basah dan bau darah yang mulai membusuk. Masuklah. Kita tidak punya banyak waktu, desak Maryani, menarik lengan Damar masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasananya lebih mencekam daripada di luar. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengintai dari balik bayangan. Perabotan tua yang berdebu masih berada di tempatnya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Lukisan keluarga yang dulu tergantung di dinding ruang tamu kini jatuh miring, dan di tengahnya terdapat coretan simbol aneh, seperti tulisan kuno yang Damar tidak mengerti. Maryani memandangi lukisan itu dengan wajah pucat. Itu dimulai dari sini, bisiknya, seolah takut ada yang mendengar. Damar mulai tidak sabar. Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bibi memanggilku? Apa maksud semua ini? Maryani menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, keluargamu, Damar. Mereka tidak hanya meninggalkan harta di rumah ini. Mereka meninggalkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia melanjutkan, ada sebuah kamar di lantai atas, kamar yang selalu terkunci. Kau tahu itu, kan? Sejak kecil, kau dilarang mendekatinya. Tapi sekarang, kamar itu telah terbuka sendiri. Dan sejak itulah malapetaka ini dimulai. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat kamar itu, ayahnya selalu berkata kamar tersebut adalah gudang biasa, tetapi ibunya pernah berbisik bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membukanya, karena sesuatu yang sangat buruk ada di dalamnya. Malam itu, setelah makan malam yang penuh kecanggungan, Damar memutuskan untuk memeriksa kamar yang dimaksud Maryani. Ia membawa sebuah lentera tua yang diberikan oleh wanita itu, dan perlahan menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkahnya. Sesampainya di depan kamar, ia melihat pintunya yang besar dan kokoh kini terbuka sedikit, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Hawa dingin yang keluar dari kamar itu langsung membuat tubuh Damar merinding. Kau harus masuk sendiri, suara Maryani terdengar dari bawah. Hanya kau yang bisa menghentikannya. Dengan tangan gemetar, Damar mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamar itu ternyata bukan gudang biasa. Di tengah ruangan, berdiri sebuah patung besar yang terbuat dari kayu hitam. Patung itu menyerupai sosok manusia, tetapi wajahnya menyeramkan. Matanya kosong, mulutnya ternganga lebar dengan gigi tajam seperti binatang, dan di tubuhnya terdapat ukiran-ukiran simbol kuno yang sama seperti yang ada di lukisan ruang tamu. Namun, yang paling membuat Damar terkejut adalah apa yang tergeletak di depan patung itu. Sebuah tengkorak manusia, dengan darah segar yang tampaknya baru saja menetes di lantai di sekitarnya. Damar mundur dengan ngeri.
Tapi sebelum ia bisa melangkah keluar, pintu kamar itu tertutup dengan keras, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Lentera di tangannya berkedip, dan tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinganya. "Kau kembali. Akhirnya." Keesokan paginya, setelah berhasil keluar dari kamar itu dengan tubuh penuh keringat dingin, Damar mendesak Maryani untuk menjelaskan segalanya. Maryani akhirnya menceritakan rahasia kelam keluarga Damar. "Keluarga besarmu, Damar, dulu adalah pemuja berhala. Mereka memuja patung itu sebagai dewa pelindung, memberikan tumbal manusia untuk memastikan kekayaan dan keberuntungan mereka tetap bertahan. Tapi ibumu, saat kau lahir, mencoba mengakhiri tradisi itu. Dia memerintahkan ayahmu untuk mengunci kamar itu dan meninggalkan semua ritual mengerikan itu. Namun, menurut Maryani, arwah dari patung itu tidak pernah benar-benar pergi. Setelah keluarga Damar meninggalkan rumah tersebut, kutukan patung itu tetap hidup, menghantui setiap orang yang mencoba mendekati rumah itu. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, patung itu ingin melanjutkan ritualnya." Maryani menatap Damar dengan mata penuh ketakutan. "Ia ingin kau menjadi pemimpin baru, atau kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya?" Malam berikutnya, Damar memutuskan untuk menghadapi patung itu sekali lagi. Dengan bantuan doa-doa dan jimat yang diberikan oleh seorang dukun desa, ia kembali ke kamar terkutuk itu. Namun, begitu ia memasuki kamar, patung itu tidak lagi diam. Mata kosongnya mulai bersinar merah, dan ukiran di tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang menyelimuti ruangan. "Kau tidak bisa melawanku. Aku adalah takdirmu." Suara dari patung itu bergema, membuat Damar hampir kehilangan kendali. Namun, dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Damar membakar patung itu menggunakan minyak yang ia bawa. Api menyambar cepat, melahap patung tersebut hingga suara jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Saat patung itu akhirnya hancur menjadi abu, rumah itu mulai berguncang, seolah hendak runtuh. Dengan sisa tenaga, Damar melarikan diri dari rumah, meninggalkan segala sesuatu yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Setelah kejadian itu, rumah tua di bukit itu terbakar habis. Penduduk desa akhirnya merasa lega, meski mereka tetap menghindari tempat itu. Damar kembali ke Jakarta, tetapi malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Terkadang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan patung itu, atau suara bisikan halus yang memanggil namanya. "Kau mungkin bisa membakar patungku, tetapi aku masih ada di dalam dirimu." Damar mencoba menjalani kehidupan normal di Jakarta setelah kejadian di desa. Ia berpikir bahwa semuanya telah berakhir, bahwa ia telah menghancurkan kutukan yang melekat pada rumah keluarganya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, bayangan gelap di sudut matanya yang selalu muncul saat malam tiba. Pada awalnya, Damar mengira itu hanyalah imajinasinya. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di apartemennya. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan. Lampu berkedip-kedip meskipun tidak ada masalah listrik. Bahkan, di cermin kamar mandi, ia pernah melihat kilasan wajah patung itu, mata merahnya menatapnya penuh dendam. Suatu malam, ketika ia terbangun karena mimpi buruk, Damar mendengar suara aneh dari ruang tamu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin, tetapi suara itu semakin keras, seperti langkah kaki yang berat, bercampur dengan bisikan yang memanggil namanya. Dengan tubuh gemetar, Damar berjalan menuju ruang tamu. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, potongan kayu hitam yang ia kenali sebagai sisa dari patung yang ia bakar. Potongan itu kini bergerak sendiri, membentuk sesuatu di lantai. Ketika Damar menyalakan lampu, ia melihat bahwa potongan kayu itu telah membentuk simbol yang sama seperti yang ada di patung dulu, sebuah lingkaran dengan garis-garis melengkung yang tampak seperti mata setan. Damar tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Patung itu mungkin telah dihancurkan, tetapi roh jahat yang bersemayam di dalamnya masih hidup, dan kini mengincarnya dengan lebih ganas. Dalam keputusasaan, Damar menghubungi Maryani. Namun, ketika ia menelepon nomor ponselnya, seseorang yang tidak ia kenal mengangkatnya. Orang itu memberitahu bahwa Maryani telah meninggal dunia 2 hari setelah rumah di desa itu terbakar. Damar tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mencari bantuan dari berbagai dukun di Jakarta, tetapi mereka semua mengatakan hal yang sama, roh itu terikat padamu. Satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan kembali ke tempat asalnya dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Dengan berat hati, Damar kembali ke desa. Rumah keluarganya kini hanyalah puing-puing, tetapi tanah tempat rumah itu berdiri masih memancarkan aura kelam.
Ia menggali di tempat patung itu dulu berdiri, berharap menemukan jawaban. Dan ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga, sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di bawah tanah. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah surat yang ditulis oleh ibunya. "Anakku, jika kau membaca ini, maka roh itu telah kembali. Aku dan ayahmu telah mencoba menghentikannya, tetapi kami gagal. Roh ini tidak hanya terikat pada patung, tetapi juga pada darah keluarga kita. Satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, darah kita sendiri. Hanya dengan itu, roh ini akan kembali tidur selamanya." Damar merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia memahami apa yang harus ia lakukan, tetapi itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Damar berdiri di tengah bekas rumah keluarganya. Ia membawa sebuah pisau tajam dan membaca mantra yang ia temukan di surat ibunya. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang tidak manusiawi. "Aku tidak akan pernah pergi, Damar. Kau adalah milikku." Suara roh itu menggema di seluruh tanah. Damar memejamkan matanya, lalu dengan keberanian terakhir yang ia miliki, ia menikamkan pisau itu ke dadanya sendiri. Darahnya mengalir ke tanah, membentuk simbol yang sama seperti yang ada di patung. Jeritan panjang terdengar, dan angin berhenti bertiup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasa tenang. Namun, sebelum ia kehilangan kesadarannya sepenuhnya, ia melihat bayangan ibunya berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. "Kau telah membebaskan kita, Nak. Kini kau bisa beristirahat dengan damai." Beberapa minggu kemudian, desa itu kembali hidup. Penduduk yang sebelumnya diliputi ketakutan mulai merasa lega. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada lagi jeritan dari arah bukit. Namun, di antara penduduk desa, ada satu rumor yang tetap hidup. Mereka mengatakan bahwa saat bulan purnama, di atas bukit itu, terkadang terlihat bayangan seorang pria muda yang berdiri dengan tenang, seolah menjaga desa dari kegelapan yang pernah menghantuinya. Mereka percaya, itu adalah Damar, sang penebus yang mengorbankan segalanya untuk menghentikan kutukan keluarganya. Meski desa telah kembali damai, ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Penduduk desa, terutama para tetua, mulai menyadari bahwa tanah di sekitar bekas rumah keluarga Damar tampak tidak seperti tanah biasa. Tumbuhan yang mencoba tumbuh di sana layu dalam hitungan hari, dan aroma aneh, seperti dupa bercampur darah, masih sering tercium ketika malam tiba. Di sisi lain, seorang bocah laki-laki bernama Andro, yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut, mulai bercerita kepada ibunya bahwa ia sering bertemu dengan seorang pria muda di bukit itu. "Dia tidak jahat, Bu," kata Andro suatu malam. "Dia malah melindungi aku. Dia bilang aku harus menjauh dari tanah itu kalau malam tiba." Ibu Andro merasa ngeri, tapi ia tidak berani bercerita kepada siapapun. Namun, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan aneh pada Andro. Anak itu mulai sering berbicara sendiri, bahkan kadang berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Suatu malam, saat bulan purnama, Ibu Andro menemukan anaknya berdiri di depan jendela, menatap ke arah bukit dengan mata kosong. Ketika ia mencoba membangunkannya, Andro hanya berbisik, "Dia belum selesai, Bu. Dia hanya tidur." Tapi mereka akan membangunkannya lagi. Beberapa bulan kemudian, seorang pria paruh baya bernama Suryo datang ke desa itu. Ia mengaku sebagai seorang arkeolog, tertarik dengan cerita-cerita mistis yang beredar tentang bukit tersebut. Dengan membawa tim kecil, ia mulai menggali dan meneliti sisa-sisa rumah keluarga Damar, berharap menemukan bukti sejarah atau mungkin benda-benda kuno yang bisa dijual dengan harga mahal. Penduduk desa mencoba memperingatkan Suryo tentang bahaya menggali tanah itu, tetapi ia tidak mendengarkan. "Ini hanya cerita rakyat," katanya sambil tertawa. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, saat penggalian dimulai, kejadian aneh kembali terjadi. Anggota tim Suryo mulai melaporkan mimpi buruk yang sama setiap malam. Mereka melihat patung kayu besar yang berdiri di tengah ruangan gelap, dengan mata merah menyala yang seolah-olah menembus jiwa mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Raka, bahkan ditemukan pagi-pagi buta dalam keadaan linglung di dekat lokasi penggalian. Ia terus bergumam sambil mencakar tanah dengan tangannya. "Buka pintunya. Dia harus keluar. Dia menungguku." Suryo mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terlalu ambisius untuk menghentikan proyeknya. Meski desa telah kembali damai, ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Penduduk desa, terutama para tetua, mulai menyadari bahwa tanah di sekitar bekas rumah keluarga Damar tampak tidak seperti tanah biasa.
Tumbuhan yang mencoba tumbuh di sana layu dalam hitungan hari, dan aroma aneh, seperti dupa bercampur darah, masih sering tercium ketika malam tiba. Di sisi lain, seorang bocah laki-laki bernama Andro, yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut, mulai bercerita kepada ibunya bahwa ia sering bertemu dengan seorang pria muda di bukit itu. Dia tidak jahat, Bu, kata Andro suatu malam. Dia malah melindungi aku. Dia bilang aku harus menjauh dari tanah itu kalau malam tiba. Ibu Andro merasa ngeri, tapi ia tidak berani bercerita kepada siapapun. Namun, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan aneh pada Andro. Anak itu mulai sering berbicara sendiri, bahkan kadang berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Suatu malam, saat bulan purnama, Ibu Andro menemukan anaknya berdiri di depan jendela, menatap ke arah bukit dengan mata kosong. Ketika ia mencoba membangunkannya, Andro hanya berbisik, "Dia belum selesai, Bu. Dia hanya tidur." Tapi mereka akan membangunkannya lagi. Beberapa bulan kemudian, seorang pria paruh baya bernama Suryo datang ke desa itu. Ia mengaku sebagai seorang arkeolog, tertarik dengan cerita-cerita mistis yang beredar tentang bukit tersebut. Dengan membawa tim kecil, ia mulai menggali dan meneliti sisa-sisa rumah keluarga Damar, berharap menemukan bukti sejarah atau mungkin benda-benda kuno yang bisa dijual dengan harga mahal. Penduduk desa mencoba memperingatkan Suryo tentang bahaya menggali tanah itu, tetapi ia tidak mendengarkan. "Ini hanya cerita rakyat," katanya sambil tertawa. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, saat penggalian dimulai, kejadian aneh kembali terjadi. Anggota tim Suryo mulai melaporkan mimpi buruk yang sama setiap malam. Mereka melihat patung kayu besar yang berdiri di tengah ruangan gelap, dengan mata merah menyala yang seolah-olah menembus jiwa mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Raka, bahkan ditemukan pagi-pagi buta dalam keadaan linglung di dekat lokasi penggalian. Ia terus bergumam sambil mencakar tanah dengan tangannya. "Buka pintunya. Dia harus keluar. Dia menungguku." Suryo mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terlalu ambisius untuk menghentikan proyeknya. Pada malam terakhir penggalian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat mereka menggali lebih dalam, salah satu pekerja menemukan sebuah benda aneh, sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hitam, dengan ukiran simbol kuno di seluruh tubuhnya. Benda itu terlihat seperti miniatur dari patung besar yang pernah berdiri di rumah keluarga Damar. Saat patung kecil itu diangkat dari tanah, angin kencang tiba-tiba bertiup meski malam itu tidak ada tanda-tanda badai. Salah satu pekerja berteriak histeris, mengklaim melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Kemudian terdengar suara seperti langkah berat yang bergaung dari dalam tanah. Semua orang panik, kecuali Suryo, yang berdiri membeku di tempatnya, matanya terpaku pada patung kecil itu. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam patung. "Bebaskan aku." Bisikan itu terdengar di telinganya, membuat Suryo kehilangan akal. Di saat yang sama, di desa, Andro terbangun dari tidurnya dengan mata merah menyala. Ia berjalan keluar rumah tanpa suara, melewati ibunya yang tertidur lelap, menuju bukit. Di atas bukit, bayangan Damar muncul, menunggu. "Andro, kau harus menghentikan mereka, jangan biarkan mereka membangunkannya," kata Damar, suaranya penuh kepanikan. Namun, Andro hanya tersenyum tipis. "Terlambat, Kak Damar. Mereka sudah memulai ritualnya." Mata Damar melebar. Ia mencoba meraih Andro, tetapi tangannya menembus tubuh anak itu. Damar tahu, ia hanya bayangan, roh yang terperangkap antara dunia manusia dan alam gaib. Tidak banyak yang bisa ia lakukan. Namun, Damar sadar bahwa ada satu hal yang masih bisa ia coba. Ia harus menghentikan Suryo dan timnya, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sekali lagi. Ketika Damar tiba di lokasi penggalian, ritual tanpa sengaja telah selesai. Tanah di sekitar patung kecil itu terbelah, dan asap hitam pekat menyembur ke langit, disertai jeritan yang membuat semua orang membeku ketakutan. Dari celah tanah itu, muncul sosok menyeramkan, roh jahat yang selama ini terikat pada patung kayu besar. Namun, kali ini, roh itu tidak hanya ingin menghantui desa. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin membalas dendam kepada dunia manusia yang telah mencoba mengurungnya selama bertahun-tahun. Damar tahu, waktunya sudah habis. Ia hanya bisa berdoa bahwa seseorang, mungkin Andro, mungkin orang lain, akan menemukan cara untuk menghentikan roh tersebut sebelum terlambat. Di tengah kekacauan itu, suara roh jahat itu menggema. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku, Damar? Aku abadi.
Dan sekarang, dunia ini adalah milikku. Di tengah kekacauan yang terjadi, Damar tahu ia tidak memiliki banyak waktu. Sosok hitam besar itu, roh yang terlepas dari patung kayu terkutuk, berdiri di atas puing-puing tanah yang retak. Matanya merah menyala menatap para manusia yang ketakutan di bawahnya. Para pekerja dan Suryo hanya bisa membeku, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Hawa dingin menyelimuti tempat itu, dan suara tertawa menggelegar bergema di udara. Kalian yang telah membangunkanku akan menjadi persembahan pertamaku. Suara roh itu menggema, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Damar, meskipun hanya bayangan roh, merasa kekuatannya melemah. Ia tidak bisa menyentuh dunia nyata, tetapi ia sadar bahwa ia masih memiliki satu koneksi terakhir, Andro. Anak itu telah menjadi perantara, sebuah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib.